Oke. Di sini ada yang benar-benar energinya itu sudah berganti hati ya. Karena ada sesuatu hal, ada yang terjadi di sini. Dari pertama persiapan video ini ya, saya sulit untuk menyalakan api. Ada yang udah nggak sanggup dengan pasangannya yang banyak mendominasi di sini ya. Sementara kalian sudah melalui banyak hal, mungkin sudah melampaui batas di sini ya. Kesabaran kalian ini hanya dimanfaatkan saja ini oleh seseorang ini ya. Ada yang seseorang yang ketika ketemu sama kalian ini entah di masa lalu ataupun sedang berlangsung ya, dia merasa kalian itu yang harus menuruti semua keinginannya ya. Itu mungkin menurut kalian ini cinta yang belum selesai, atau karena kalian tidak sengaja mencintai seseorang ini karena udah terlalu dekat mungkin ya. Asalnya sahabatan, lama-lama jadi gebetan gitu kan. Ini kartunya ada 10. Mungkin ini di sini. Nah, ceritanya ini membuat kalian harus banting setir, harus benar-benar fokus kepada usaha yang sekarang sedang kalian nikmati ya. Karena kondisi api yang saya nyalakan untuk di gelas yang lain itu benar-benar sulit saya untuk menggapai api itu. Sepertinya sudah tidak ada maaf untuk seseorang di sini ya, yang pernah membuat kalian hancur banget deh, down banget deh. Nah, sementara kalian maafin, sementara dianya naik terus gitu. Nah, kejadian ini tuh yang paling berat itu udah bener-bener stuck. Nah, kalian perlu istirahat, perlu pencerahan, perlu suatu kebahagiaan yang nanti hadir gitu, perlu menenangkan diri ya kan. Sementara seseorang di luar sana itu yang sedang kalian fokuskan, yang lagi dijauhin sama kalian, berharap untuk kalian yang mendekati duluan. Nah, karena ada energi kekanak-kanakan di sini ya. Energi kekanak-kanakan di sini. Yang dia itu emang tulus, baik, polos ya. Tapi mungkin ada getaran kenyamanan yang terlalu besar dari energimu di sini. Jujur ya, energi Gemininya sendiri itu kan penyayang yang hebat. Kenapa penyayang yang hebat? Karena kalian tidak pernah membebani seseorang, siapapun itu, teman, sahabat, tapi kalian selalu dibebani oleh banyak hal dari orang sekitar. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang cukup berjiwa sosial yang tinggi. Oke, kita bisa memaafkan, tapi harus ada catatan. Catatannya adalah tidak terlalu dekat dulu. Kenapa orang bisa begitu berani kepada dirimu? Karena dia terlalu bahagia dan nyaman ketika bersamamu ya. Ada energi di sini. Kalau yang nonton itu seorang wanita, jiwa keibu-ibuanmu ini terlalu menonjol saat bersama dengan dia. Jadi seolah-olah kalian itu sebagai ibunya mungkin di sini ya, atau kakaknya gitu, saudara perempuannya, dan merasa dia tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, ya otomatis dia nyaman dengan kalian. Pasti sifat kekanak-kanakannya ini akan muncul, energi by energi kayak gitu ya. Nah, terus kalau yang nontonnya ini adalah pria, berarti pasangan Anda menganggap Anda itu sebagai seorang ayahnya atau kakak laki-lakinya di sini, yang
dia tahu gitu kalau kalian itu akan mewujudkan apa yang dia mau gitu. Nah, sementara jiwa penyayang ini yang selalu mengayomi dan ngomongin ini, kadang kalian lelah sendiri gitu. Seperti itu. The bottom of the deck-nya akan ada siklus perubahan. Perubahannya adalah tentang kemandirian ya. Kemandirian ini tidak akan membuatmu menjadi serba kekurangan. Bahkan ketika kalian menarik diri, datangnya sebuah perubahan, kesuburan ya. Kesempatan banyak karena terlepas dari energi kekanak-kanakan seseorang tersebut yang selama ini dekat dengan kalian di sini ya. Sementara di sana terus-terusan berharap kalian itu tidak apa-apa, baik-baik aja, memaafkan dan lain sebagainya, karena sepertinya orang itu yang di luar itu ya, yang kalian lagi fokuskan itu, dia tidak mau berpisah dari energi kedekatan ini bersama denganmu di sini ya. Ada yang berjauhan, mungkin LDR atau mungkin jauh dari keluarga masing-masing, ataupun yang perbedaan usia, budaya, juga apa, misalnya perbedaan sudut pandang, cara menilai sesuatu juga itu pasti ada konflik lah ya. Oke, kita klarifikasi juga untuk kartu yang selanjutnya. Tuh. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh zodiak Gemini? Ada yang sudah berganti hati, mencoba untuk bersama dengan orang yang baru, udah di sini. Itu. Karena memang hidup itu harus terus berjalan. Apapun yang terjadi, ya anggaplah kita dekat sama seseorang itu sebagai batu loncatan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dari orang yang lain kayak gitu ya. Atau bisa aja misalnya sama yang lain dulu, seperti apa energi dengan yang lain gitu. Kalau misalnya sama-sama bisa berubah, bisa nyambung lagi, ataupun itulah, karena segala sesuatu kita perlu perbandingan ya. Kita bandingkan dengan orang yang baru, ada enggak yang sekarang lagi dealing sama kalian ya gitu. Oke. Di sini ada teguran ya. Bahwasannya kalian udah harus selesai dulu, stop dulu dengan energi yang menyebabkan kalian melamun panjang gitu ya. Sedih yang apa ya, sedih yang ancur-ancuran gitu, yang crying so hard gitu. Gak biasanya juga kalian nangis, gak biasa kan. The King of Pentacles nih ya. Kalian adalah orang yang sangat mengerti keadaan seseorang, siapapun itu. Siapapun yang dekat sama kalian itu nyaman, bahagia ya. Penuh dengan cinta, kasih sayang di sini. Tapi harus ada ketegasan dari Anda itu ya, dari sahabat-sahabat penonton semua ini. Ketika ada masa di mana kalian bisa memperbaiki, ada masa di mana kalian bisa menyembuhkan diri kalian sendiri. Nih, beberapa di antara kalian ini ada energi seorang healer gitu ya, penyembuh di sini. Mungkin ketika seseorang yang dekat dengan kalian itu merasa bahagia karena ada energi kasih sayang. Energi kasih sayang healer itu ya adalah ketika dirimu peka terhadap kesusahan orang lain ya, penderitaan orang lain gitu ya. Karena di sini dirimu adalah sosok yang begitu didambakan oleh banyak orang gitu, entah itu sahabat, keluarga, pacar kalian, mantan kalian, bos kalian di sini. Dia tahu kualitas
yang ada di dalam dirimu itu menakjubkan gitu untuk dipertahankan, ya. Kalian nggak bisa marah, nggak bisa kesal, benci gitu, karena dunia kalian emang dunia penuh dengan perasaan, penuh dengan kepedulian terhadap sesama, seperti itu ya. Yang di sini juga membuat kalian ini mudah frustasi ya, mudah depresi, mudah kecewa itu. Jadi saya sarankan ya untuk lebih mendekatkan spiritual, karena dunia spiritual itu, dunia spirit itu dunia tentang kecerdasan batiniah. Jadi ketika ada hal yang negatif sekalipun, kita tidak menganggap itu hal yang buruk. Justru kita banyak belajar dari hal-hal yang tidak kita harapkan menjadi sesuatu yang di sini memberikan nilai-nilai yang positif untuk kedepannya, kan gitu ya. Ada aja yang bikin kalian senewan, ada aja ya. Nah, ada di sini kalian itu ya, sarannya adalah fokus terhadap pencapaian dulu. Karena ada hal, ganti hati itu bukan ganti hati ganti orang ya, ganti tujuan, ganti mana yang nanti harus kita prioritaskan gitu ya. Jangan sampai di sini kita satu mobil dua setir, nggak bisa. Satu mobil satu setir. Ketika selesai bawa mobil kan rest area dulu, berhenti dulu ya kan, tenangin dulu, baru jalan lagi. Nah seperti itu juga ya, kualitas di dalam jiwa itu. Kita mau jalan dengan seseorang, lihatkan dulu kepada dirimu mampu atau tidak gitu. Kita juga belum tentu. Ketika kita bersama dengan seseorang, apakah energinya dia itu udah cukup kuat untuk menerima segala perubahan. Kadang kita juga harus tahu gitu energi yang nanti akan diterima. Kalau kalian lagi santai, lagi bener-bener enjoy banget sama diri kalian sendiri, baru nanti kalian bisa masuk ke luar gitu, ke orang-orang yang nanti akan ketemu kayak gitu ya. Karena takutnya ketika kalian berhadapan dengan seseorang, ada energi kecemasan dari orang lain itu masuk ke kalian gitu ya. Harus benar-benar kuat mental, kuat segala-galanya lah ya. Jangan sampai nanti di sini ada perdebatan yang salah paham. Salah paham, salah dengar juga bisa jadi masalah. Salah persepsi apalagi ya. Nanti kan di sini harus benar-benar kita membersihkan energi kita dulu sendiri, baru kita mulai melanjutkan tujuan ke depannya ya gitu ya. Kayak apa sih tujuan Gemini ini untuk 7 hari ke depan? Oke. Di sini kalian masih mencintai seseorang itu. Apapun yang terjadi. Siapapun dia. Sepertinya seperti itu. Ya, tapi kalian tahu bahwa dirimu itu punya kualitas. Punya kekuatan dari segi materi. Tujuan Gemini adalah pergi, meninggalkan seseorang ini dan menuju kepada dunia yang baru. Dunia yang baru, dunia yang pernah kalian rasakan tentang kebahagiaan ketika kalian sendiri. Di sini ada energi perpisahan, ada yang sudah berpisah dari pasangan tersebut. Bisa aja karena ini ada perbedaan ya, perbedaan agama, perbedaan yang seperti tadi udah diceritakan gitu. Yang kalian belum menemukan titik terang dari perjuangan yang selama ini kalian hadapi. Tapi seseorang tersebut masih ingin mendekat, masih ingin datang, ya. Terlepas dari itu, apakah tujuannya kepada kalian ini dia ingin memberikan
sebuah hadiah, kita nggak pernah tahu ya. Cuman dia itu energi dari luar ini tidak bisa keluar dari kasih sayang yang pernah dia terima dari dirimu ini. Kalian udah benar-benar capek kayaknya ya, udah nggak kuat lagi. Ini ada energi tentang ada yang sendiri, menahan cintanya, menahan kerinduannya. Walaupun dalam hati itu masih ada kesempatan yang besar, ada itu ya. Ketika kalian mempunyai sesuatu hal, ada di sini kesedihan, dalam kebahagiaan ada kesedihan, mungkin kesepian ya kan. Biasa kalian bersama gitu, tapi di sini kalian lebih menyeimbangkan waktu, menyeimbangkan perasaan. Jangan sampai kalian di sini selalu didominasi lagi kayak gitu ya. Oke, ada bottom of the deck-nya. Ini ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah kemenangan di sini ya. Bahwa mungkin masing-masing mesti bekerja atau beraktivitas sesuai dengan kapasitas, berarti ya. Kalau memang kalian nggak mampu, nggak sanggup untuk melanjutkan, kalian bisa menarik diri. Bisa menarik diri di sini. Karena apa? Segala sesuatu perlu rencana, perlu kemantapan ya. Kita harus bisa melewati itu. Karena di sini udah habis kayaknya kesempatannya. Jadi kalian memilih untuk bersendirian, membahagiakan keluarga kecil kalian, ataupun kalian memang di sini ada orang lain yang hadir, yang baru kepada kehidupanmu, yang mau bersama denganmu dalam suka dan duka. Seperti itu. Kita baca dulu inisial nama. Ada huruf N, A, I, R, V. Di sini ada seseorang yang menyukai rambutmu yang panjang ini ya. Gitu. Apalagi? Ada yang hidungnya mancung di sini. Bule-bule gitu ya. Terus F. Akan ada rezeki yang masuk ke rekeningmu di sini ya. Udah ada kepercayaan dari seseorang yang begitu besar terhadap kalian ya, yang di sini benar-benar bikin kalian nyaman juga. Ada orang lain juga yang sama-sama berjuang ingin mendapatkan perhatianmu juga. Di sini ada orang baru juga ya. Oke, aku baca dulu. Di sini ada energi seseorang yang pintar memasak juga ya. Ada pasanganmu, mungkin mantanmu yang dulu gitu ya, ataupun temanmu, siapapun itu yang bangga gitu bisa deket sama kalian karena katanya pasangan kalian tuh enak banget di sini. Jadi ada peluang bisnis juga sih sebetulnya ya, untuk meningkatkan mutu, kualitas, rasa gitu. Karena ada seseorang yang pintar masak itu biasanya hatinya tulus, baik ya, penyayang itu, membawa pengaruh yang besar juga terhadap apa yang dia lakukan itu. Biasanya kalaupun dia melakukan sesuatu, bisnis apapun tuh sukanya jadi aja gitu, jalan aja gitu, nggak terlalu kayak ngoyo gitu. Kalau mau hal yang baru itu bisa jadi sesuatu buat Gemini ya. Oke, di sini ada orang yang punya cukup kecerdasan, kayak dia intelektualnya bagus ya, banyak diminati oleh beberapa kliennya ataupun siapapun. Relasi di sini tuh kalau yang deket sama kalian itu nyaman, nyambung, tenang gitu ya, damai seperti itu ya. Jadi banyak banget peluang kehidupan di luar sana yang nanti ke depannya dunia bisnis sekarang yang lagi masuk ke dalam dunia Gemini itu lebih baik dari hubungan asmara gitu. Karena biasanya hubungan asmara yang rumit, biasanya finansialnya itu bagus. Ada yang finansialnya biasa-biasa aja tapi harmonis ada. Jadi setiap hal itu ada
berpasangan kan dunia ini ya. Hitam putih, tinggi, rendah, besar kecil. Ketika kita finansialnya bagus, masalah percintaan kurang bagus gitu ya. Kita harus sudah menyadari hal itu. Nah, dalam perbandingan inilah kita harus lebih mengetahui kemampuan atau kapasitas yang ada di dalam diri. Jadi gini, setiap jodoh itu membawa pengaruh, atau setiap orang itu membawa indikasi jodoh dan tidak. Nah, apakah kita sama dengan dia nggak visi misinya? Kalau nggak sama, mending break. Nah, ketika seseorang di luar sana ini ada perubahan, masuk kepada siklus energi, dia mengikuti energimu, berarti ada indikasi perjodohan. Ada indikasi di sini untuk lebih dekat. Karena setiap tarot reader di sini ya tidak mengiyakan ini jodoh. Karena jodoh adalah wewenang yang kuasa. Kita nggak bisa masuk garis itu. Ada kode etiknya. Karena di sini kita hanya membaca situasi. Bagaimana supaya kalian sembuh. Yang pertama adalah kesembuhan dulu. Batin sembuh, pikiran sembuh, otomatis kalian bisa melakukan hal yang bisa dilakukan. Ketika kalian dalam keadaan tertekan, tarot reader selalu menekankan kepada kalian untuk healing. Nah, mencintai seseorang harus dalam keadaan sehat lahir batin, ya kan? Baru nanti bisa ngejelasin apa yang dimau oleh diri kita sendiri dan termasuk apa yang dia mau. Kita bisa mengerti. Nah, makanya saya selalu memberikan bagaimana mempertahankan energimu di sini supaya tetap stabil, tetap kuat dalam menghadapi percintaan, karena cinta itu kan tidak bisa dibuang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan cinta, karena cinta itu anugerah. Bagaimana anugerah tersebut agar bisa berdamai dengan diri kita? Karena cinta itu adalah energi, perasaan. Kalau kamu selesai aja, nggak bisa. Saya nggak bisa bilang itu selesai. Keselesaian itu cuma dirimu sendiri yang bisa menyelesaikannya sesuai dengan informasi-informasi gabungan-gabungannya gitu loh. Kita hidup seperti puzzle ya, puzzle. Mencari jawaban dari setiap potongan-potongan itu. Ketika setiap hari dan sampai beberapa hari ke depan, itu kan ada informasi itu yang masuk ya. Seperti sahabat-sahabat yang sudah banyak personal reading ataupun melakukan pengobatan terhadap saya. Di sini kita akan menemukan jawaban yang pasti yang diberikan oleh alam semesta, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menekan sesuatu yang belum waktunya. Kalau waktunya udah diterima, Tuhan semesta alam udah memberikan jawaban, yang pinter kan kalian juga. Kakak, aku jawabannya seperti ini yang aku bisa. Oke, kita komunikasi dulu, kita benahi dulu. Apa pengetahuan hari ini yang kalian dapat? Nanti bisa sharing seperti itu. Itu untuk memantapkan jiwamu dulu. Kalau jiwamu udah mantap, kalian mau ngapain aja tuh kuat. Mau punya pasangan yang kayak gimana juga mampu. Yang egois, yang kekanak-kanakan, kalian mampu karena jiwa kalian udah kuat, udah dikuatkan dulu sebelum melangkah gitu loh. Nah, baiknya healing itu, pembersihan energi di sini, mundur dari situasi lama gitu. Aku sembunyikan dulu kalian di tempat yang aman. Nanti pada waktunya ready, udah timingnya udah harus go to ke tempat yang lain, baru kalian di sini akan menjadi pribadi yang baru dulu gitu loh. Nanti semuanya bisa teratasi dengan baik ya. Tidak terburu-buru, slow but sure, tapi di sini juga kita tidak ngoyo. Dalam kesendirian ini ataupun menarik diri ini sedang mengumpulkan energi untuk menghadapi hari esok, guys ya. Oke. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dimengerti ya. Dan maafkan juga bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Gemini selanjutnya. Makasih Gemini. Dadah.